Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di setiap langkah kehidupan, manusia selalu berdiri di antara dua kekuatan besar, pikiran dan rasa. Pikiran dengan segala logikanya, yang tajam seperti pedang, penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Rasa dengan segala kelembutannya, yang hangat menghidupkan dan menggerakkan setiap detak kehidupan. Sejak dahulu para sufi merenungi hakikat ini. Mereka melihat bahwa manusia yang hanya hidup dengan pikirannya seringkali berjalan seperti kafilah di padang pasir dengan peta yang rinci tetapi tanpa air. Peta memberi arah tetapi tidak mampu menghidupkan. Sebaliknya, manusia yang hanya hidup dengan rasa bagaikan musafir yang membawa air berlimpah tetapi tidak tahu jalan. Air menghidupkan tetapi tanpa arah, akhirnya hilang di tengah kebingungan. Pikiran adalah lentera kecil yang menerangi jalan dalam gelap. Namun ketika matahari terbit, cahaya lentera itu tidak lagi menjadi pusat, melainkan pelengkap. Begitulah akal di hadapan cahaya hati. Lentera menjaga agar tidak tersandung, sementara matahari menghidupkan seluruh perjalanan. Para sufi memandang akal bukan musuh hati. Akal adalah penjaga yang setia, pelindung dari jebakan ilusi, sedangkan hati adalah penguasa sejati, tempat turunnya cahaya ilahi, sumber kehidupan batin. Ketika keduanya bersatu, perjalanan menuju Allah menjadi lurus, jernih, dan penuh makna. Seringkali manusia terjebak pada salah satunya. Ada yang terlalu mempercayai pikirannya hingga menolak kelembutan rasa. Ia pandai berdebat, pandai menimbang, tetapi kering dari pengalaman cinta ilahi. Ada pula yang larut hanya pada rasa, mengira setiap bisikan hati adalah kebenaran, hingga tanpa sadar jatuh dalam ilusi yang menipu. Disinilah jalan sufi mengajarkan keseimbangan. Pikiran dijaga agar tunduk pada cahaya hati. Hati dipelihara agar tetap terang dengan bimbingan akal. Keduanya ibarat dua sayap burung. Tanpa salah satu, burung itu tidak akan mampu terbang menuju langit ketuhanan. Hidup bukan hanya soal mengerti, tetapi juga mengalami. Bukan hanya soal menghitung, tetapi juga merasakan. Pikiran mengajarkan bagaimana menapaki jalan dengan hati-hati. Rasa mengajarkan bagaimana merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah. Dan inilah yang seringkali dilupakan manusia modern. Banyak pikiran, sedikit rasa. Banyak logika, sedikit cinta. Padahal manusia sejatinya bukan hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk yang hidup dengan hati. Dalam tasawuf, keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Pikiran yang menjaga, hati yang menghidupkan. Dalam pandangan sufi, pikiran atau akal adalah anugerah agung yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan pikiran, manusia dapat membedakan yang benar dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Pikiran adalah cahaya pertama yang menuntun langkah di jalan kehidupan. Tanpanya manusia bagaikan berjalan dalam gelap tanpa arah. Pikiran menjaga agar tidak tersesat dalam perjalanan. Ia seperti penjaga gerbang yang waspada, mengawasi setiap bisikan nafsu dan tipu daya dunia. Tanpa pikiran, manusia mudah diperdaya, mudah terjebak pada ilusi, mudah tenggelam dalam keinginan yang menyesatkan. Namun para sufi juga menyadari, pikiran memiliki batas. Seperti mata yang hanya mampu melihat sejauh cakrawala, pikiran hanya mampu menangkap yang dapat ditimbang dan diukur. Pikiran tidak mampu merasakan kedalaman cinta ilahi, tidak mampu menyentuh hakikat yang hanya dapat dialami dengan hati. Rumi menggambarkan akal bagaikan lilin. Lilin menerangi, memberi cahaya, tapi cahaya itu terbatas, kecil dan bisa padam kapan saja. Tanpa lilin, seseorang tidak akan mampu berjalan dalam gelap.
Tetapi jika lilin dijadikan satu-satunya sumber cahaya, perjalanan tetap terbatas. Lilin tidak bisa menggantikan matahari. Akal diperlukan agar manusia tidak terseret oleh khayalan. Akal menjaga agar pengalaman spiritual tidak menyimpang. Sebab tanpa pikiran, rasa bisa menjadi liar, terjebak dalam emosi dan khayalan yang menipu. Inilah mengapa Sufi menempatkan pikiran sebagai penjaga hati, bukan sebagai penguasa hati. Di sisi lain, jika pikiran berdiri sendiri tanpa hati, manusia akan kehilangan kelembutan. Hidup menjadi kering, hanya dipenuhi hitungan, logika, dan analisa. Orang yang hanya mengandalkan akalnya akan sulit merasakan getaran cinta, sulit memahami bahasa diam, sulit menangkap rahasia di balik kejadian. Ia tahu banyak tapi tidak hidup dalam pengetahuan itu. Karena itu, jalan Sufi menempatkan akal sebagai lentera di malam hari. Lentera itu penting karena tanpanya perjalanan berbahaya. Tetapi ketika matahari hati terbit, lentera hanya menjadi pelengkap. Cahaya hati yang dipandu oleh cinta akan menghidupkan seluruh perjalanan, sementara pikiran tetap menjaga agar langkah tidak tergelincir. Dalam keseharian, pikiran dapat dipelihara melalui tafakur, perenungan yang dalam. Tafakur bukan sekadar berpikir, melainkan berpikir dengan kesadaran akan Allah. Pikiran diarahkan bukan untuk mencari kebenaran duniawi semata, tetapi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Maka dalam tasawuf, akal bukan musuh, bukan pula raja, tetapi penjaga. Ia tidak ditolak, tidak pula dibiarkan berkuasa penuh. Ia ditempatkan pada posisinya, menjaga hati agar tetap berada di jalan yang benar, agar rasa tidak tersesat. Ketika pikiran sudah ditundukkan kepada cahaya hati, maka ia akan berubah menjadi hikmah. Ilmu yang sebelumnya hanya sebatas pengetahuan akan menjadi cahaya yang menghidupkan. Pikiran yang awalnya hanya alat berubah menjadi saksi yang membimbing. Inilah rahasia makna pikiran dalam pandangan Sufi. Penjaga yang setia, lentera yang menerangi, tapi selalu tunduk pada cahaya hati. Jika pikiran adalah penjaga, maka hati adalah raja. Para Sufi sepakat, hati atau qalb adalah pusat kehidupan spiritual. Di sanalah Allah menurunkan cahayanya, di sanalah manusia merasakan kehadiran ilahi, dan di sanalah segala rasa menemukan maknanya. Hati dalam bahasa Sufi bukan sekadar organ biologis. Hati adalah pusat rasa terdalam, tempat lahirnya cinta, kasih sayang, kelembutan, intuisi, dan penyaksian. Hati yang bersih ibarat cermin jernih yang mampu memantulkan cahaya Allah. Semakin bening cermin itu, semakin terang cahaya yang hadir di dalamnya. Rasa atau zauq adalah pintu yang mengantar manusia untuk mengalami, bukan sekadar memahami. Pikiran hanya bisa menjelaskan tentang madu, tetapi hati bisa merasakan manisnya. Pikiran bisa memaparkan tentang cinta, tetapi hati bisa merasakan kehangatan cinta itu sendiri. Inilah mengapa para Sufi menempatkan rasa lebih tinggi daripada pikiran, karena rasa membawa manusia pada pengalaman, bukan hanya teori. Namun, hati juga memiliki kelemahannya. Jika tidak dijaga, hati mudah diselimuti kabut nafsu, emosi, dan bisikan setan. Hati yang dibiarkan begitu saja bisa tertipu oleh ilusi, mengira bisikan hawa nafsu sebagai cahaya. Disinilah pikiran berperan menjaga agar rasa tidak salah jalan. Bayangkan hati sebagai matahari yang bersinar dan pikiran sebagai lensa yang mengatur arah cahayanya. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan. Tetapi tanpa lensa, cahaya bisa menyilaukan dan membakar. Keduanya saling melengkapi.
Para sufi banyak berbicara tentang hati. Rumi mengatakan, hati adalah pintu menuju Tuhan. Jangan biarkan pintu itu tertutup debu. Debu di sini adalah ego, kesombongan, cinta dunia, dan segala hal yang membuat hati tidak bisa lagi memantulkan cahaya ilahi. Melalui rasa, manusia dapat merasakan kehadiran Allah dalam keheningan malam, dalam desir angin, dalam tetesan air hujan. Rasa membuat manusia peka terhadap bisikan kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa menghidupkan kehidupan batin, mengajarkan kelembutan dan menumbuhkan cinta yang melampaui logika. Namun para sufi tidak pernah menolak akal. Mereka hanya menempatkannya di bawah hati, sebab hati adalah pengendali sejati. Pikiran bisa tertipu oleh logikanya sendiri, tetapi hati yang bersih selalu mengenali kebenaran. Hati bagaikan kompas yang selalu menunjuk arah ilahi. Dalam praktiknya, rasa dipelihara melalui zikir, ibadah yang berulang-ulang menyebut nama Allah hingga hati hidup. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi juga rasa yang menyala di dalam dada. Dengan zikir, hati menjadi lembut, bersih, dan peka terhadap cahaya ilahi. Rasa juga dipelihara dengan muhasabah, yaitu menengok ke dalam diri, mengakui kelemahan, dan membuka ruang untuk cahaya Allah masuk. Dengan rasa, manusia tidak lagi sekadar tahu, tetapi mengalami, tidak lagi sekadar mengerti, tetapi menghidupkan. Inilah makna hati dalam jalan sufi. Sumber rasa, pusat cinta, cermin cahaya ilahi. Hati yang hidup akan menyalakan kehidupan, sementara pikiran yang tunduk pada hati akan menjaga agar cahaya itu tetap murni. Pikiran dan hati sering dipandang sebagai dua kekuatan yang berbeda. Pikiran dengan logika, analisa, dan hitungannya. Hati dengan rasa, cinta, dan intuisi. Namun bagi para sufi, keduanya bukanlah lawan, melainkan pasangan yang harus berjalan beriringan. Bayangkan sebuah perjalanan panjang melintasi padang pasir. Pikiran adalah peta, hati adalah air. Peta memberi arah, menjaga agar tidak tersesat. Tetapi tanpa air, perjalanan akan berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, air menghidupkan, memberi kekuatan, tetapi tanpa peta, musafir akan kehilangan arah. Baru ketika peta dan air bersatu, perjalanan menuju tujuan bisa terlaksana dengan selamat. Begitulah hubungan pikiran dan hati. Pikiran menjaga agar rasa tidak tersesat. Hati menghidupkan agar pikiran tidak kering. Pikiran memberi struktur, hati memberi kehidupan. Rumi pernah berkata, akal itu bagaikan lilin, ia memberi cahaya di malam gelap. Tetapi cinta adalah matahari yang menyinari seluruh kehidupan. Lilin tetap penting, sebab tanpa lilin manusia akan tersandung dalam gelap. Namun ketika matahari terbit, cahaya lilin hanyalah pelengkap. Para sufi menekankan, pikiran harus tunduk pada hati, bukan sebaliknya. Pikiran tanpa hati akan keras, kaku, dan sombong. Hati tanpa pikiran akan rapuh, mudah terbawa arus. Tetapi ketika hati memimpin dan pikiran menjaga, barulah perjalanan menuju Allah menjadi seimbang. Hubungan ini ibarat dua sayap seekor burung. Sayap kiri adalah akal, sayap kanan adalah hati. Jika hanya satu sayap yang digunakan, burung itu tidak akan mampu terbang. Tetapi dengan dua sayap yang kuat, ia bisa terbang tinggi, melintasi langit, mendekati sumber cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan ini bisa dilihat. Ketika seseorang hanya mengandalkan pikiran, hidupnya penuh perhitungan. Semua diukur dengan angka, dengan logika, dengan keuntungan. Hatinya kering, ia sulit merasakan kedamaian. Sebaliknya, ketika seseorang hanya mengandalkan hati, ia mudah terseret emosi, mudah hanyut dalam rasa,
tanpa tahu arah yang benar. Sufi mengajarkan, akal dan hati harus saling menyapa. Tafakkur menuntun pikiran untuk melihat tanda-tanda Allah, bukan sekadar teori. Zikir menuntun hati agar selalu hidup dalam ingatan kepada Allah. Keduanya berpadu, menciptakan harmoni yang menenteramkan. Ketika pikiran dan hati sudah bersatu, ilmu tidak lagi sekadar pengetahuan. Ia berubah menjadi hikmah. Pengetahuan yang kering berubah menjadi cahaya yang menghidupkan. Pikiran yang biasanya membatasi, kini membuka ruang bagi hati untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Inilah yang dimaksud para sufi ketika berkata, biarkan pikiran menjaga dan biarkan hati menghidupkan. Pikiran menjaga agar langkah tidak salah, hati menghidupkan agar langkah terasa bermakna. Pikiran menunjukkan arah, hati menyalakan cahaya. Harmoni inilah yang menjadi rahasia perjalanan spiritual. Tanpa keseimbangan, jalan menuju Allah akan berat dan penuh hambatan. Tetapi dengan akal yang tunduk pada hati dan hati yang terjaga oleh akal, perjalanan itu akan menjadi lembut, terang, dan penuh cinta. Dalam jalan sufi, menyatukan pikiran dan hati bukan sekadar teori. Ia harus dilatih, dijaga, dan dipraktikkan dalam keseharian. Sebab pikiran tanpa latihan akan liar, dan hati tanpa bimbingan akan rapuh. Para sufi menekankan 3 jalan utama untuk menyeimbangkan akal dan hati: zikir, tafakkur, dan muhasabah. Zikir menenangkan pikiran yang sering gaduh, hingga hati dapat berbicara. Tafakkur melatih pikiran agar tidak lepas dari kesadaran ilahi sehingga rasa tetap terjaga. Muhasabah menjadi cermin di mana akal menimbang dan hati merasakan, lalu keduanya dipadukan dalam kesadaran diri. Namun ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan ini, yaitu adab. Adab bukan sekadar sopan santun lahiriah, melainkan tata krama batiniah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan manusia, bahkan dengan diri sendiri. Adab inilah yang mengikat pikiran dan hati agar berjalan seimbang. Pikiran yang tanpa adab akan mudah sombong, merasa paling tahu, merasa paling benar. Hati yang tanpa adab akan mudah terseret emosi, mudah hanyut dalam perasaan tanpa kendali. Tetapi ketika adab hadir, keduanya tunduk pada aturan ilahi. Adab terhadap Allah berarti menyadari bahwa pikiran dan hati hanyalah anugerah, bukan milik mutlak. Pikiran tidak boleh sombong dengan logikanya, hati tidak boleh hanyut dengan rasanya. Keduanya harus tunduk pada Sang Pencipta. Inilah sebabnya para sufi selalu membuka perjalanan dengan rasa rendah hati, dengan doa, dengan zikir, sebagai bentuk adab kepada Allah. Adab terhadap sesama manusia berarti menggunakan pikiran untuk menimbang dan hati untuk merasakan. Pikiran menjaga agar tidak menzalimi, hati menghidupkan agar selalu penuh kasih. Seorang sufi tidak hanya berbicara benar secara logika, tetapi juga lembut secara rasa. Ia tidak menyakiti dengan kata-kata meski mampu berdebat. Ia lebih memilih diam dengan hati yang hidup daripada berbicara dengan pikiran yang kering. Adab terhadap diri sendiri berarti menjaga keseimbangan antara akal dan hati dalam setiap langkah. Tidak memaksa diri untuk sekadar mengerti, tetapi juga memberi ruang untuk merasakan. Tidak larut dalam emosi, tetapi juga tidak keras membelenggu rasa dengan logika semata. Dalam tradisi sufi, adab bahkan ditempatkan lebih tinggi daripada ilmu. Mengapa? Karena ilmu tanpa adab bisa menjadi racun, tetapi adab tanpa ilmu tetap menjadi cahaya. Pikiran dan hati ketika dituntun oleh adab akan menemukan harmoni yang sesungguhnya.
Bayangkan sebuah taman. Pikiran adalah pagar yang menjaga dari bahaya luar. Hati adalah bunga yang tumbuh di dalamnya. Adab adalah tanah yang subur, tempat akar berpijak. Tanpa pagar, bunga mudah rusak. Tanpa bunga, pagar hanya berdiri tanpa makna. Tanpa tanah yang subur, keduanya tidak bisa hidup. Inilah rahasia yang diajarkan para sufi, bahwa perjalanan spiritual bukan hanya soal pikiran yang jernih atau hati yang lembut, tetapi juga adab yang menuntun. Adab membuat pikiran tetap rendah hati, adab membuat hati tetap tulus. Dan hanya dengan adab, pikiran dan hati bisa benar-benar bersatu dalam cahaya ilahi. Perjalanan memahami hubungan antara pikiran dan hati membawa pada satu kesimpulan yang indah. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan. Pikiran adalah penjaga, hati adalah penghidup. Pikiran memberi arah, hati memberi makna. Akal yang jernih akan mencegah kesesatan. Hati yang hidup akan mencegah kekeringan. Tetapi keduanya hanya akan bersinar jika dituntun oleh adab. Adab kepada Allah, adab kepada sesama, dan adab kepada diri sendiri. Dengan adab, pikiran menjadi rendah hati dan hati menjadi tulus. Para sufi mengajarkan, perjalanan menuju Allah bukan hanya soal banyaknya ilmu yang dipelajari atau banyaknya pengalaman rasa yang dialami. Perjalanan itu adalah bagaimana ilmu berubah menjadi hikmah, bagaimana rasa berubah menjadi cinta, dan bagaimana keduanya tunduk di bawah cahaya adab. Ketika pikiran menjaga, hati menghidupkan. Ketika hati memimpin, pikiran melindungi. Saat itu perjalanan batin menjadi terang. Tidak ada lagi pertentangan, yang ada hanyalah harmoni. Hidup bukan lagi sekadar hitungan, bukan pula sekadar rasa. Hidup menjadi kesaksian akan kehadiran Allah dalam setiap detik. Pikiran melihat tanda-tanda kebesarannya, hati merasakan kelembutan cintanya. Inilah kunci yang membuat seorang salik, seorang pencari tetap kokoh dalam langkahnya. Akal yang terjaga, hati yang menyala, dan adab yang menuntun. Maka siapapun yang ingin menapaki jalan ini, jangan takut pada pikiran, dan jangan pula terjebak hanya pada rasa. Peliharalah keduanya. Gunakan pikiran untuk menjaga, gunakan hati untuk menghidupkan, dan gunakan adab untuk menuntun. Karena hanya dengan harmoni inilah, manusia akan benar-benar menemukan kedamaian. Kedamaian bukan dari logika semata, bukan pula dari emosi semata, tetapi dari keselarasan antara akal, hati, dan adab. Mari akhiri dengan sebuah ajakan sederhana. Bagi yang ingin meneguhkan niat menapaki jalan keseimbangan, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menjaga pikiranku dan menghidupkan hatiku," agar setiap huruf menjadi doa dan setiap angka menjadi pengingat akan keberlimpahan cahaya ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.